Shalom, Anda sedang mendengarkan Mindview, Baharui Pikiran, Pulihkan Hidup. Bersama saya, Pendeta Dr. Erwin Ma. Saya pernah menonton sebuah film lama, mungkin film dari tahun 1980-an. Film itu berkisah tentang sepasang suami istri yang sedang berusaha membangun kebahagiaan dalam keluarga kecil mereka. Sang istri bekerja sangat keras dari pagi hingga malam. Suaminya juga bekerja. Secara keuangan sebetulnya keluarga ini sudah hidup lebih dari cukup. Bahkan penghasilan suami saja sudah dapat memenuhi semua kebutuhan keluarga dengan berkecukupan. Namun kesibukan sang istri membuatnya semakin jarang hadir bersama suami dan anak-anak mereka. Mereka mulai merasa kehilangan kasih, perhatian, serta kehadiran seorang istri dan seorang ibu yang mendampingi anak-anak dalam masa pertumbuhan mereka. Suatu hari, pasangan suami istri ini terlibat pertengkaran yang hebat. Sang istri membela dirinya dengan berkata, "Saya bekerja siang dan malam demi masa depan dan kebahagiaan keluarga kita." Sang suami menjawab, "Keuangan kita sudah lebih dari cukup." Kemudian dengan suara yang lirih ia bertanya kepada istrinya, "Apa sih sebenarnya yang engkau cari?" Sang istri terdiam. Pertanyaan ini kelihatannya sederhana, tapi sangat dalam maknanya. Apa yang sebenarnya engkau cari? Sekarang, izinkan saya melanjutkan pertanyaan yang sama kepadamu. Dalam hidupmu, apa yang sebenarnya engkau cari? Apakah engkau mencari keberhasilan, keuangan yang cukup, kedudukan, penghargaan, atau rasa aman? Apakah engkau ingin didengar, diterima, dihormati, dan dikagumi oleh semua orang? Tidak semua hal itu salah. Engkau bekerja, memang engkau perlu bekerja, mencukupi kebutuhan keluarga, merencanakan masa depan, dan menjalankan tanggung jawabmu dengan baik. Namun persoalannya adalah, apakah dalam mengejar semua itu, engkau sedang kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga? Engkau mungkin berhasil dalam pekerjaan, tetapi kehilangan kedekatan dengan keluargamu. Engkau mungkin dikenal banyak orang, tetapi semakin tidak mengenal dirimu sendiri. Engkau mungkin terlihat kuat di hadapan orang lain, tetapi sebenarnya engkau lelah dan kosong di dalam hatimu yang paling dalam. Dan setelah mendapatkan apa yang selama ini engkau kejar, engkau masih bertanya, hanya seperti inikah? Pertanyaan yang sama juga perlu diajukan dalam kehidupan rohanimu. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang menyebut diri anak Tuhan, apa sebenarnya yang engkau cari? Mungkin engkau akan menjawab, saya ingin melayani Tuhan, saya ingin memenangkan jiwa, saya ingin hidup bagi kemuliaan Tuhan. Jawaban-jawaban ini terdengar sangat baik, bahkan mungkin memang benar adanya. Namun apakah itu sesungguhnya jawaban jujur dari hatimu yang terdalam? Apakah benar yang engkau cari adalah kemuliaan Tuhan? Ataukah tanpa engkau sadari sebenarnya yang engkau cari adalah pengakuan, penerimaan, kedudukan, rasa aman, atau pujian dari orang lain? Mungkin juga hidupmu dipenuhi kegagalan, penolakan, kata-kata kasar, penghinaan, kesulitan keuangan, kesepian, atau kekosongan hati. Lalu engkau mulai datang ke gereja, berdoa, dan melayani dengan harapan agar Tuhan menolongmu keluar dari semua kesulitan itu. Berharap kepada pertolongan Tuhan sangatlah alkitabiah. Tuhan Yesus memang mengundang semua orang yang letih dan berbeban berat untuk datang kepadanya.
sebagaimana tertulis dalam Matius 11 ayat 28 hingga 30. Namun engkau perlu bertanya dengan jujur, apakah engkau sungguh-sungguh mencari Tuhan atau hanya mencari jalan keluar dari kesulitanmu? Apakah engkau menginginkan Tuhan atau hanya menginginkan berkat-Nya? Engkau dapat menutupi motivasimu di hadapan manusia. Engkau dapat tersenyum, berkata-kata dengan baik, dan terlihat sangat rohani. Orang-orang dapat melihat aktivitasmu, mereka dapat mendengar perkataanmu, namun Tuhan melihat apa yang sebenarnya menggerakkan semua itu. Setelah mempelajari dan merenungkan firman Tuhan, saya sampai pada satu kesimpulan. Tujuan utama hidup manusia, khususnya anak-anak Tuhan, bukanlah pertama-tama melakukan sebanyak mungkin kegiatan ibadah, pelayanan, dan perbuatan baik. Tujuan hidupmu adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan segenap kekuatanmu sebagaimana diajarkan Tuhan Yesus dalam Markus 12 ayat 30. Tuhan tidak hanya menghendaki waktu ibadahmu. Ia tidak hanya menghendaki pelayananmu. Ia menghendaki hatimu, pikiranmu, dan seluruh hidupmu. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus memberikan sebuah peringatan yang sangat keras. Ia berkata, bukan setiap orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bahkan, ada orang-orang yang mengaku telah bernubuat mengusir setan dan melakukan berbagai perbuatan ajaib dalam namanya. Dalam nama siapa? Dalam nama Tuhan Yesus. Namun kepada mereka Tuhan Yesus berkata, aku tidak mengenal engkau. Aku tidak pernah mengenal engkau. Perkataan ini sangat tajam. Persoalannya bukan karena mereka tidak mempunyai kegiatan rohani. Justru kegiatan rohani mereka terlihat luar biasa. Mereka mengenal bahasa-bahasa keagamaan. Mereka mengenal aktivitas pelayanan. Mereka bahkan menggunakan nama Tuhan. Namun mereka tidak sungguh-sungguh hidup dalam pengenalan akan Kristus dan ketaatan mereka kepada kehendak Bapa. Ini berarti seseorang dapat mengetahui banyak hal tentang Tuhan, tetapi belum sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Seseorang dapat aktif di gereja, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Seseorang dapat berbicara tentang Tuhan, tetapi hidupnya tidak bersedia diarahkan olehnya. Mungkin ada yang bertanya, mengapa perkataan Tuhan begitu keras? Bukankah Tuhan itu adalah Allah yang penuh kasih? Ya, benar. Namun kasih Allah tidak pernah bertentangan dengan kekudusannya. Kasih-Nya mengundangmu datang kepadanya. Kekudusannya menyingkap kepalsuan yang ada di dalam hatimu. Karena itu engkau tidak perlu berpura-pura di hadapan Tuhan. Ia telah mengetahui seluruh isi hatimu. Ia mengetahui luka yang engkau simpan begitu rapat. Ia mengetahui ketakutan yang engkau sembunyikan. Ia mengetahui ambisimu yang menguasai hidupmu. Ia juga mengetahui alasan yang sebenarnya di balik semua yang engkau lakukan. Dan sekalipun ia mengetahui semuanya itu, ia tetap mengundangmu datang kepadanya. Berhentilah sejenak dan ujilah dirimu. Mengapa engkau bekerja begitu keras? Mengapa engkau mengejar keberhasilan sampai mengorbankan banyak hal? Mengapa engkau ingin dilihat, didengar, dan dihargai? Mengapa engkau melayani? Apakah engkau melakukannya karena mengasihi Tuhan? Atau engkau sedang mencari tepuk tangan, kenyamanan, pengakuan, dan keuntungan bagi dirimu sendiri? Apa sih sebenarnya yang engkau cari? Jangan memberikan jawaban yang sekedar terdengar rohani. Datanglah kepada Tuhan dengan jujur, katakan kepadanya apa yang engkau takutkan. Katakan apa yang membuat engkau kecewa. Katakan apa yang sungguh-sungguh engkau ingin lakukan.
Katakan kepadanya sungguh-sungguh apa yang engkau inginkan. Tuhan tidak membutuhkan kepura-puraanmu. Ia menghendaki hatimu yang terbuka di hadapannya. Hidup manusia sangat singkat. Mazmur 90 mengingatkan bahwa masa hidup manusia umumnya 70 tahun dan jika kuat 80 tahun. Namun, tidak seorang pun mengetahui berapa lama waktu yang masih ia miliki. Ada titik awal kehidupan, ada titik akhirnya. Karena itu, jangan menunggu sampai semuanya terlambat untuk memikirkan arah hidupmu. Jangan menunggu sampai kehilangan untuk menyadari apa yang benar-benar berharga. Selagi waktu masih berpihak kepadamu, bertanyalah dengan sungguh-sungguh, sudahkah engkau mengenal Yesus Kristus? Siapakah Dia bagimu? Apakah Ia hanya tempatmu untuk meminta berkat dan pertolongan, ataukah Ia sungguh-sungguh Tuhan atas hidupmu? Mencari Tuhan bukan hanya berarti meminta sesuatu darinya. Mencari Tuhan berarti ingin mengenal siapa Dia. Mencari Tuhan berarti ingin memahami hati dan kehendak-Nya. Mencari Tuhan juga berarti bersedia dibentuk, dikoreksi, dan diarahkan olehnya. Mungkin hari ini engkau belum memiliki semua jawabannya. Mulailah dengan satu langkah sederhana. Bukalah Alkitab, baca. Berdoalah dengan jujur. Tuhan, tunjukkan kepadaku siapa Engkau. Tunjukkan juga siapa diriku yang sebenarnya. Ajarlah ku mengenal isi hatimu dan kehendak-Mu dalam hidupku. Ingatlah satu hal ini, apa yang terus-menerus engkau cari akan menentukan arah hidupmu. Jika engkau hanya mencari pengakuan manusia, hidupmu akan dikendalikan oleh pendapat manusia. Jika engkau hanya mencari keberhasilan, engkau tidak akan pernah merasa cukup. Jika engkau hanya mencari kenyamanan, engkau akan mudah kecewa ketika kesulitan datang. Namun jika engkau sungguh-sungguh mencari Kristus, engkau akan menemukan dasar kehidupan yang tetap teguh sekalipun keadaan di sekelilingmu berubah. Karena itu, bawalah pertanyaan ini dalam doamu hari ini. Apa yang sebenarnya engkau cari? Jangan terburu-buru menjawabnya. Biarkan Tuhan menunjukkan apa yang sesungguhnya tersimpan di dalam hatimu. Dalam renungan berikutnya, saya akan mengajak engkau melihat bagaimana pikiran yang tersimpan dalam dirimu dapat mempengaruhi caramu melihat diri sendiri, orang lain, dan kehidupan. Baharui pikiran, pulihkan hidup, sebab di dalam Kristus selalu ada pengharapan. Ya dan amin.